Tribuners, tiga orang pelaku pembacokan pendukung sekaligus saksi dari paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Slamet Mahfudz di Desa Ketapang Lau, Ketapang, Sampang, Madura, berhasil ditangkap anggota Polda Jatim. Para tersangka yang berhasil ditangkap anggota gabungan dari Ditreskrim Polda Jatim dan Satreskrim Polres Sampang itu, diantaranya yakni FS, AR, dan MS. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman mengatakan bahwa insiden pembacokan terhadap korban ditengarai karena adanya kesalahpahaman dan hasutan berita bohong. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi ketersinggungan dan termakan informasi hoax menjadi penyebab ketika tersangka melakukan pembacokan terhadap pendukung sekaligus saksi dari paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Slamet Mahfud di Desa Ketapang, Lau Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Informasinya ketika tersangka tersebut berinisial FS, AR, dan MS. Mereka ditangkap anggota tim gabungan dari Polda Jawa Timur, Ditreskrim Polda Jawa Timur, dan Satreskrim Polres Sampang dalam kurun waktu yang berbeda. Dari tangan ketiganya, petugas berhasil menyita 3 bilah celurit berukuran panjang sekitar 2 jengkal hingga 3 jengkal jemari tangan orang dewasa. Celurit itu merupakan senjata yang dipakai oleh ketiga tersangka untuk melukai korban dalam gemelur kejadian di lokasi pada hari Minggu 17 November sore hari kemarin. Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman, mengatakan insiden pembacokan terhadap korban ditengarai karena adanya kesalahpahaman dan termakan hasutan berita bohong. Kubu massa dari ketiga tersangka termakan hasutan adanya isu pemukulan yang dilakukan oleh kubu dari korban tewas Jimmy Sugito terhadap kiai mereka yang berinisial Kiai HDN atau HN. Padahal isu adanya pemukulan terhadap ulama tersebut tidak pernah terjadi sehingga kubu tersangka tiga orang itu konyong-konyong melakukan penghadangan dan pengeroyokan serta membacokan menggunakan celurit terhadap kubu Jimmy, khususnya terhadap korban Jimmy. Luka parah yang di sekujur tubuhnya itu membuat Jimmy meninggal dunia meskipun sudah sempat jalani perawatan medis di RSUD Ketapang, Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil visum dari RSUD Ketapang Sampang, korban mengalami luka bacok pada bagian kepala atas 12 cm, luka bacok pipi kanan sampai leher 21 cm, luka bacok paha luar bagian kanan 15 cm, luka bacok paha luar bagian kiri 6 cm, luka iris lengan kiri 3 cm, kemudian luka bacok punggung bagian tengah 10 cm, luka bacok pantat kiri 12 cm, dan luka bacok jempol kiri hampir putus sepanjang 5 cm. Ketiga tersangka bakal dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP tentang kekerasan menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun penjara. Disinggung mengenai adanya dugaan motif perseteruan yang berkelindan dengan perbedaan pilihan kubu Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Sampang. Farman menegaskan hasil penyelidikan kasus yang berhasil dilakukannya adalah kejadian itu disebabkan karena motif ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dipicu adanya kabar hoax terkait pemukulan terhadap figur pemuka agama atau kiai mereka. Bahkan saat Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto ditanyai mengenai adanya kemungkinan penambahan tersangka lain atau pihak yang telah di DPO-kan, ia belum dapat menjelaskan dan memilih bungkam. Namun Dirmanto menjelaskan mengenai upaya Polda Jatim dalam mengembalikan kondusivitas di wilayah Kabupaten Sampang, termasuk upaya pihaknya mengantisipasi adanya aksi balasan susulan atas kejadian pembacokan tersebut, bahwa seiring dengan proses penyelidikan yang telah bergulir itu, pihak Polda Jatim sudah menggandeng para tokoh masyarakat dan tokoh ulama di kawasan Sampang untuk meredam gejolak susulan yang berpotensi terjadi pasca kejadian pengeroyokan tersebut. Bahkan sebagai antisipasi untuk keamanan selama berlangsungnya tahapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Sampang nantinya, Dirmanto menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi untuk mengerahkan sekitar hampir 500 personil gabungan dari Brimob, TNI Angkatan Darat, kemudian Marinir. Sementara itu, kemarin Tribun Jatim berupaya untuk mencari tiga tersangka dengan pertanyaan mengenai alasan mereka melakukan aksi penyerangan terhadap korban menggunakan celurit. Dan tersangka kemarin tetap memilih bungkam seraya menundukkan kepala, menyimak kerumunan belasan awak media yang berjalan menutupi langkahnya kemarin. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Kami telah menghimpun wawancara bersama Kombes Pol Farman, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, dan Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jatim. Berikut untuk tayangannya. Sudah memeriksa 8 orang saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait dengan pidana yang dilakukan. Rekan-rekan bisa lihat ada 3 celurit, kemudian pakaian yang digunakan dari masing-masing tersangka maupun barang bukti milik korban. Kami juga sudah memiliki hasil visum et repertum dari RSUD Sampang. Kejadian ini motifnya rekan-rekan kami sampaikan disebabkan dengan adanya kedatangan secara mendadak Haji Junaidi ke Padepokan Babu Salam dalam rangka sowan kepada pemilik Padepokan, yaitu Kiai Mu'alif. Selanjutnya sudah mengumpulkan tokoh-tokoh di sana dan bikin deklarasi agar pemilu yang ada di sana itu aman semua. Ini kan menjelang pemilu, agar masyarakat, tokoh-tokoh di sana itu bersama-sama untuk menciptakan keamanan di sana, ya kan? Ini menjelang pemilu kan biasanya ono sing goreng-goreng itu. Betul. Ya, ini harapan kita seperti itu. Seperti tadi sampaikan Pak Dirkrim, itu kan informasi yang miss. Ya. Akhirnya terjadilah carok itu kan di sana kan, terjadi penganiayaan itu kan. Sehingga sekali lagi mengimbau kepada seluruhnya lah tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.